Tujuan Gaza itu kan katanya untuk membangun Gaza. Orangnya itu harus keluar dulu. Kalau tidak kan tidak bisa dibangun. Itu ceritanya. Tapi yang sebenarnya kan BlackRock sudah menginginkan daerah itu. Dan Donald Trump juga sudah ngiler bahwa di pantai Gaza itu dibuat yang namanya Mediterranean Sea Waterfront House. Anaknya tentunya akan masuk ke situ kalau itu dibangun kembali. Nah, orang Palestinanya memang harus diusir. Jadi bukan untuk membangun Palestina, kemudian orang Palestinanya dikasih flat mewah. Enggak ada urusan ke situ. Kemakmuran rakyat. Luar biasa saya bilang Amerika. Amerika sangat-sangat luar biasa. Ya. Kalau tadi Pak Frans saya sedikit bicara Oke, oke. tentang Pak boleh satu tentang pertanyaan Pak Frans. Boleh, boleh. Nah, saya satu tadi. Saya belajar tadi dalam tentang permesta dan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Memang benarnya, keluhnya tadi Pak Pastor benar karena Islam ini. Tetapi Kak, siapa yang menguntungkan di sebenarnya negara kita bisa pecah tapi dalam bentuk nanti dari negara federal. Ya nanti dia negara federal kemudian dia muncul seperti ada state-statenya sama aja. Tapi tidak akan pecah negara kita. Negara seperti itu aja. Kemudian saya mau menyampaikan memang negara kita adalah kadang-kadang saya bilang kemarin Pak, jujur aja ya, saya pengetahuan saya. Kita ada istilah induksi-deduksi Pak. Ada kita lihat kita di dalam karung baru kita coba melihat keluar. Kalau saya dari lain Pak, dari atas saya melihat ke bawah. Ada orang di Manado ini ada kasus luar biasa. Yang saya masuk ke mana tuliskan ada uh, 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 sulut itu Pak ada ketua sinode ini dan beberapa pengurus gereja dimasukkan ke penjara karena korupsi. Gereja yang besar di Sulawesi Utara. Nah, maka saya bilang sulut diadu domba atau sulut di apa itu oleh senjata makan Tuhan saya bilang. Tapi waktu masuk ke orang sulut mulai dengan orang sulut Pak langsung Sulawesi Utara itu langsung uh, dari keluarga mereka dari saudara mereka mulai mereka mengatakan bersalah melakukan korupsi. Karena saudara mereka satu suku mereka. Karena mereka menganggap ini ketua sinode melakukan korupsi dan kroni-kroninya, maka semua orang berikut serta. Saya bilang, inilah ceteknya orang Manado. Orang Minahasa itu, orang Manado itu paling otak, paling sempit sekarang. Dia zaman sekarang, Pak. Bukan zaman permesta dulu, Pak. Ada keberanian untuk melawan ketidakjujuran pemerintah pusat kepada daerah. Tapi orang Manado sekarang enggak. Saudaranya sendiri dia ganyang untuk masuk penjara. Dibilang korupsi ini. Tetapi saya mau mengatakan kepada orang Sulut, ya, orang Sulut saya bilang, apakah pembangunan rumah ibadah di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan disentuh oleh hukum? Oleh sebab itu saya meminta tolong kepada rakyat Sulut itu cara berpikir itu. Karena kamu lagi dihancurkan oleh orang-orang pusat di sana. Kemudian saya mau bilang lagi, minta tolonglah. Apakah orang Sulut itu sudah tidak ada lagi sumber daya manusia yang luar biasa? Sehingga cari orang gubernur, orang Toraja. Saya bingung baru sejarah pertama. Di Sulawesi itu orang luar yang jadi gubernur. Bukan orang rakyatnya sendiri. Maka dia jebaklah sebagai gubernur. Menjebak sepolitik-politik gereja itu masuk penjara. Jadi mereka bikin sandiwara itu Pak. Tapi ini diciptakan oleh siapa Pak? Apa tadi bilang? Pak Paul katakan, ini oleh Islam yang lakukan. Islam yang berkenan di pusat sana. Pak coba minta kajian itu Pak. Di Sulawesi Utara adalah gereja terbesar.
Ya, si ketua sinodenya dipasuk penjara karena menyangkut hibah korupsi, dana hibah untuk gereja oleh provinsi. Oke lah, saya bilang, eh, saya mau mengatakan, benar lah kalau itulah. Tapi Pak, jangan pilih kasih Pak. Ini negara Nusantara, artinya bisa lihat juga di daerah lain. Yang pembangunan rumah ibadah itu mereka korupsi tapi ditutupi. Karena ada kekuasaan preman yang luar biasa oleh PBNU, oleh NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, HMI, kemudian tokoh-tokoh Islam yang ada di anggota DPR dan tokoh masyarakat di situ. Sekarang Sulawesi itu diobrak-abrik. Cuma saya bilang orang Manado ini sudah nggak ada seperti dulu. Ya. Seperti Samratulangi dulu, Sito, Timo, Tumoto, masih banyak pahlawan-pahlawan orang zaman permesa itu orang luar biasa. Tapi sekarang sudah nggak ada. Sekarang Pak Frans mau tanya, saya minta tolonglah kepada Pak Frans itu, oleh sebab itu saya senang kalau berbicara politik secara holistik. Kalau kita berbicara cuman lihat dari dalam ke dalam, Pak, kita tidak akan tahu apa yang dipermainkan dunia luar. Kita lagi diadu domba, Sulut lagi diadu domba. Iya. Itu. Ya terima kasih Pak Paul. Barangkali saya terlalu itu kepada Pak Bahari, tapi saya minta itu kritik yang real gitu. Oke. Jangan. Terima kasih. Pak Bahari mau jawab dulu? Iya. Silakan. Kalau soal Amerika, kalau bagi saya pribadi, Trump itu tidak pernah dikenal sebagai orang saleh. Dalam kampanye ini dia mengajukan identitas Kristianitinya itu sebetulnya untuk urusan politik ya. Kalau kita bicara Amerika itu sebagai satu negara yang super power, super pemurah, itu omong kosong. Dari 1947 sampai hari ini, itu saya lupa angkanya sekian puluh, lebih dari 30-40 negara yang dijatuhkan oleh dia pemimpinnya karena tidak sesuai dengan keinginan Amerika. Dan setiap kejatuhan pemimpin itu untuk tujuan kepentingan Amerika. Dia bisa menyerang Venezuela yang begitu kecil. Dia menyerang berbagai negara sesuka hatinya. Apakah itu manusiawi? Kemudian kita ambil contoh seperti Libya misalnya. Dia menghancurkan Libya. Pada waktu Libya Muammar Gaddafi masih memimpin, tingkat hidup manusia Libya itu lebih tinggi dari orang Indonesia. Hampir tiap rumah punya mesin cuci, punya kulkas itu hal biasa. Yang sampai hari ini di Indonesia itu belum semua. Tapi lihat Libya sampai hari ini, morat-marit tidak karuan. Tapi minyak Libya itu kan salah satu minyak terbaik di dunia. Dan itu jalur dagangnya masih ke mereka. Seperti misalnya penghancuran Gaza. Itu apa nggak ada kaitannya dengan penemuan gas yang begitu besar di Laut Lepas Gaza? Di mana PLO sudah menandatangani perjanjian dengan British Petroleum untuk melakukan eksplorasi, tapi diprotes oleh Amerika. Tujuan Gaza itu kan katanya untuk membangun Gaza. Orangnya itu harus keluar dulu. Kalau tidak kan tidak bisa dibangun. Itu ceritanya. Tapi yang sebenarnya kan BlackRock sudah menginginkan daerah itu. Dan Donald Trump juga sudah ngiler bahwa di pantai Gaza itu dibuat yang namanya Mediterranean Sea Waterfront House. Anaknya tentunya akan masuk ke situ kalau itu dibangun kembali. Nah, orang Palestinanya memang harus diusir. Jadi bukan untuk membangun Palestina, kemudian orang Palestinanya dikasih plat mewah. Enggak ada urusan ke situ. Sedangkan pada tahun 1988, kalau nggak salah saya nama Presiden Israel itu pada waktu itu Ehud Barak ya. Dia menyarankan Anwar Sadat untuk menerima Gaza.
dia akan menyerahkan Gaza. Tapi ditolak oleh Mesir. Karena Anwar Sadat mengatakan problem kami sudah sangat banyak. Saya tidak bisa menambah problem lebih lanjut. Kami nggak akan mampu ngurusnya katanya. Makanya Israel meninggalkan Gaza, memberikan kepada orang Palestina, dan perkebunan-perkebunan Israel yang ada di situ memang ya akhirnya jadi gubuk-gubuk liar ya. Perkebunannya mah hancur semua akhirnya. Nah, kembali ke yang tadi, yang Pak Teddy bilang bahwa Amerika sudah selesai dengan rakyatnya. Saya sampai tanda tanya, Pak Teddy ini tinggal di Amerika, apa nggak sadar apa yang terjadi di Amerika sekarang? Apakah demokrasi itu masih jalan di Amerika dengan benar? Di mana presiden bisa melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, ada jaksa yang menuntut, malah presidennya mengancam untuk masukkan jaksa itu ke penjara. Padahal jaksa itu hanya bisa masuk penjara kalau dia menyalahgunakan hukum. Contohnya misalnya bahwa imigran liar itu imigran gelap itu harus diterbangkan keluar. Itu memang boleh menurut undang-undang Amerika. Syaratnya cuma satu, melalui pengadilan. Nah ini tanpa melalui pengadilan, langsung diborgol, diangkat. Jaksanya protes, itu bertentangan dengan undang-undang Amerika, konstitusi Amerika. Nah jaksanya yang malah mau disuruh tangkap. Jadi Donald Trump dengan gaya pemimpinan dia yang agitasi terus, yang membuat sebagian rakyat itu sangat fanatik sama dia merasa kekuatannya itu luar biasa ya, a very powerful president dia. Seakan-akan semua dia bisa lakukan gitu, tanpa dia harus berpikir apapun yang dia lakukan itu ada jalurnya, yaitu sesuai dengan undang-undang. Mengenai keburukan-keburukan bagaimana korupsi misalnya dilakukan untuk untuk Medicare ya. Bagaimana kalau orang bayar kontan bisa jauh lebih murah, kalau lewat asuransi harganya jauh lebih mahal. Di mana berarti perusahaan asuransi itu menipu pemerintah, itu udah jalan bertahun-tahun yang lalu. Sehingga ongkos asuransi orang jadi tinggi. Mungkin karena kehidupan Pak Teddy itu cukup baik, belum merasa sampai sekarang. Tapi saya yakin kalau perang dagang ini berkelanjutan, dalam 1 tahun Anda juga akan rasa itu. Sampai situ aja Pak Paul. Thank you. Oke, nanti Pak Teddy ini biar Bu Dora dulu. Ya. Silakan, Bu Dora.